Belum absolut tapi sinema. Ya, aku baru saja selesai nonton Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle Part 1. Jadi aku nonton di hari pertama ya Kimetsu no Yaiba, dan memang sangat ramai. Jadi aku mau nge-review dan sharing pengalaman aku nonton Kimetsu no Yaiba ini. Jadi kalau kalian belum nonton KNY The Movie ini, boleh tutup atau nanti balik lagi setelah nonton. Jadi bisa jadi aku sharing pengalaman aku sama nge-review atau nge-sharing hal-hal yang ada di movie ini. Bisa jadi spoiler atau malah pro spoiler untuk video kali ini. Sip, pertama seperti yang aku bilang tadi, aku nonton di hari pertama, crowdnya rame, malah studio aku di Cinepolis itu nambah show lagi 2 atau 3 gitu. Yang jam malam juga nambah show lagi. Dan rame, mungkin A sampai J berarti ada 10 baris, tinggal 3 atau 4 baris depan aja yang nggak terisi. Itu ada 6 show atau 7 show, itu hampir full semua. Dan aku nonton hari pertama rame. Terus banyak yang ngantri untuk ngeredam tiket atau ngeredam set cardnya. Untung aku ngeredamnya H-1, jadi nggak perlu ngantri. Terus soal movie-nya ada 3 pertarungan mungkin. Shinobu Doma, Zenitsu Kaigaku, sama Tanjiro Ginyo lawan Akaja. Jadi ada 3 pertarungan yang di highlight. Yang belum bertarung berarti Nakime, Kokoshibo, sama Mujan ya kalau salah. 3 lagi mungkin di part 2 atau part 3. Yang jelas Doma belum selesai, yang Kaigaku udah selesai, Akaja sudah selesai. Kaigaku mati, Akaja juga udah mati. Jadi tinggal Doma bakal lanjut di part 2. Itu bakal dibantu sama Inosuke dan Kanao ya. Bakal lanjut lah di part 2 2027 anjir. Kalau soal pack aku suka 2 sih, Akaja sama Shinobu. Kalau Zenitsu dan Kaigaku tuh kurang menurut aku. Zenitsu tuh up-nya waktu ketika Zenitsu pernapasan ke-7, itu aja up-nya. Sisanya ya standar aja menurutku, karena yaitu Zenitsu cuma bisa pernapasan 1. Kaigaku juga nggak terlalu OP-OP, karena yaitu katanya memang dia juga belum menguasai pernapasan petir secara apa ya, secara hati gitu. Jadi Kaigaku tuh ya standar aja, plot menurut aku. Cuma Zenitsu up ketika dia skill yang pernapasan ke-7, itu yang paling epic. Tapi kalau Shinobu banyak epicnya, karena dia main speed ya, main racun juga. Waktu pertama kali Shinobu tuh langsung ke mata Doma, itu yang bentuk lebah, itu epic kali anjir. Terus auranya Shinobu juga berubah 180 derajat, mungkin karena dendam kan bahasanya, dengan dendam dari kakaknya yang mati dia sama Doma. 180 derajat, Shinobu main speed, main racun. Terus ada yang capung lah, ada yang kelabang yang dakyuh, tutup, kencang kali, epic Shinobu. Aku suka Shinobu. Meskipun Shinobu akhirnya dipeluk dan dibawa ke dalam tubuh Doma. Yang ketiga itu Akaja versus Ginyu sama Tanjiro. Yang paling epic sih sama spotlight aku ya Akaja. Bahkan aku nggak merasakan lagi Akaja itu kayak feel aku waktu nonton awal kali. Itu kayak Katsuhanya melekat kali lah bahasanya. Sekarang nggak Katsuha lagi sih, betul-betul Akaja epic serangannya. Kakinya juga Akaja epic serangan-serangannya. Meskipun ya serangan Ginyu sama Tanjiro juga kombonya juga menarik ya bahasanya. Banyak combo-combo yang menarik. Saling melindungi. Tapi Akaja tetap ngambil spotlight. Banyak skill-skillnya Akaja yang keren. Paling yang kurangnya ini, yang tadi aku bilang plusnya, musiknya oke, visual oke, pertarungan yang paling aku suka Shinobu sama Akaja. Kaigaku sedikit flop, sama Zenitsu sedikit flop, itu kurangnya sedikit aja. Tapi yang kurang lagi menurut aku itu flashbacknya Akaja terlalu di milking terlalu lama menurut aku. Mungkin bisa dikurangin lah porsinya gitu bahasanya. Menurut aku ya. Nah berarti crowd udah, tentang isi cerita, tentang apa yang ku highlight di movie udah. Paling aku mau sharing juga pengalaman aku yang ketika di mid credit mau ending gitu, ada credit roll naik sebelah kanan, sebelah kiri, scene masih jalan, tapi lampu nyala oleh Cinepolis. Jadi orang penontonnya nih kurang menurut aku juga nih. Mereka udah mulai ngerekam karena lampu nyala, kayak udah habis. Padahal masih ada scene-nya gitu. Banyak yang ngerekam di sana. Di TikTok juga gitu. Ketika scene yang udah credit roll tapi ada masih scene direkam. Yang waktu pemutaran lagu Lisa, udah banyak yang ngerekam. Padahal kan nggak boleh ngerekam gitu bahasanya. Itu aja kurang. Tapi sebelum itu saat Lisa tuh main atau credit roll naik tuh semua nggak semua sih, beberapa tepuk tangan. Jadi memang cukup banyak yang puas dengan movie KNY ini. Terus di akhir juga betul-betul habis, Lisa lagu habis, ending habis sampai keluar keluar siluet, bukan siluet, foto beberapa hasirat tutup hitam, itu semuanya tepuk tangan. Nggak semua, beberapa lah tepuk tangan. Jadi memang puas lah untuk penonton Kimetsu no Yaiba yang aku bahang di semalam di jam 6 di Cinepolis Pekanbaru. Terus itu soal penonton rame, tepuk tangan, terus masih ada yang ngerekam. Terus kalau soal pengunjung belum nemu kemarin yang cosplay yang all out, paling cuma pakai Haori beberapa. Kalau penontonnya
Paling juga aku ngeliat beberapa yang nangis pakai tisu. Aku juga nangis keluar air mata waktu flashback aja, apalagi waktu pelukan kembang api. Apa nggak nangis coba? Terus nangis iya, komedi juga ada beberapa scene komedi yang menurut aku 90% kena lah, penonton ketawa, meskipun aku ya ketawa tipis-tipis lah bahasanya. Banyak joknya, ya jok ada lah, mungkin nggak banyak, tapi 90% aku rasa beberapa penonton ketawa gitu bahasa. Apalagi waktu Tanjiro tuh apa ya? Tanjiro kan masuk ke dunia transparan lah bahasanya di kainnya, tapi ayo cepat bunuh kata Akaja, langsung diteriak. Itu betul-betul ngakak semuanya, banyak banget. Tapi aku jadi ingat tuh Tanjiro masuk ke dunia transparan kayak apa, Kagami masuk John, matanya merah. Terus ketika dia menghilangkan hawa apa ya, hawa membunuhnya atau hawa badan tuh kayak misdirectionnya Kuroko. Sip, kayaknya udah semua aku nge-review dari story-nya. 3 pertarungan yang di-highlight. Ada yang kurangnya bagi aku, kayak Zenitsu Kaigaku kurang, flashback Akaja di milking terlalu lama. Terus kalau scoring musiknya oke, beberapa aku dengar juga catchy kayak BGM Zenitsu sama BGM Akaja. Terus penontonnya masih ada yang kurang, masih ngerekam. Hame-nya oke, yang cosplay masih sedikit ngeliat. Terus joknya 90% kena. Sama apa lagi? Ya udah, beberapa yang nangis dan pokoknya sinema lah. Sip, jadi itu intinya Kimetsu no Yaiba di hari pertama yang aku tonton. Penontonnya rame, show-nya hampir penuh, nambah show lagi. Penontonnya yang aku tonton nggak terlalu banyak yang cosplay, nggak all out, masih pakai Haori, masih ada yang rekam. Minusnya untuk penonton, minusnya di movie Kaigaku Zenitsu menurut aku plot, cuma keren bagian Zenitsu pernapasan ke-7. Terus Shinobu oke, Akaja oke. Paling kurang di milking Akaja flashback terlalu lama. Terus satu lagi ya, kita harus tunggu 2 tahun yang lebih lama untuk part 2 atau 4 tahun lagi untuk part 3. Sangat lama guys. Sip, pokoknya kalau kalian belum nonton, have fun. Kalau udah kalian nonton, boleh sharing atau komen di kolom komentar. Kita review bareng-bareng. Atau kalian mau reward di part kedua atau part ketiga untuk ngejar merchandise-nya atau kayak manapun, serahkan aja. Yang jelas bisa dinikmati kiannya daripada kalian streaming. Aku rasa disarankan ya nonton The Movie aja lah. Bioskop layar lebar, pertarungannya epic, musik juga wow. Apalagi bisa IMAX goyang-goyang kayak di CGP itu. Sip, itu aja. Kalian boleh subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten aku. Nanti kita bisa nge-review atau nge-sharing hal-hal lainnya kayak anime, game, dan cosplay dan hal-hal lainnya. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nih siapa yang mau?